Download aplikasi Alpha Gift. Pesan langsung diantar. Alpha Gift, My Groceries Solution. Hanya Alpha Gift. Download aplikasi Alpha Gift. Pesan langsung diantar. Alpha Gift, My Groceries Solution. Hanya Alpha Gift. Satu buka bungkusnya, dua tuang isinya, tiga tinggal panasin aja. Fiesta Santap lezat, tersaji cepat. Kurang tidur bisa panas dalam. Gorengan berminyak panas. Pilih adem sari cingku karena vitamin C tinggi. Herbal dan jus alami. Segar, cepat ademnya. Ya, maaf ya. Lebaran kali ini kita belum bisa pulang lagi. Sisi juga kangen banget sungkeman sama ayah. Dan terbuka. Kemana harus kujual mobil ini dengan cepat? Sampai aku sadar, jual mobil yang gampangnya pasti. Cuma di OLX Autos. Karena dibantu staf ahli dan pasti cepat cair. Jual mobil gampangnya pasti di OLX Autos. Lahir dan besar di sinilah yang mengenal keinginan dan kebutuhan anak bangsa. Selamat Hari Bangga Buatan Indonesia kepada mitra yang memberi produk dan layanan terbaiknya. Persembahan anak bangsa, kolaborasi Gojek dan Tokopedia. Perjalananku terasa nyaman denganmu. Seperti energi yang berdetak kencang, menaklukkan setiap medan perjalanan. Perjalananku nyaman tanpa batas. Gua Brandon. Ini geng gue, geng Nile. Niko si traveler anti ribet. Dan ini Indri, pejuang konten paling eksis. Soal buka tabungan, kita pilih cara yang beda di bank yang sama. Belanja online atau hunting tiket gampang banget. Kalau traktir makan, urusan gue. Bayarnya pakai debit BNI. Kartu debitnya bisa dipakai di mana aja. Semua karena BNI Ta Plus. Kembali lagi dalam acara spesial Lebaran di Kumparan 2021. Buat teman Kumparan yang baru saja bergabung, it's okay, nggak masalah. Karena kita masih ada 3 segmen lagi dan masih banyak THR menanti kalian. Masih banyak, santai-santai aja. Nah, Ya. ngomong-ngomong gini, lu pernah nggak sih ya lose contact sama temen lama karena salah paham? Kalau lose contact sih sebenarnya beberapa kali ya, maksudnya lebih ke karena kita sudah lebih dewasa, Cie. Sudah punya banyak kegiatan, pekerjaan masing-masing. Jadi pada akhirnya yang tadinya kabar-kabaran jadi agak renggang gitu, nggak berkabar. Tapi sebenarnya nggak ada berantem atau apa, lebih ke kayak ya udah aja udah sibuk gitu ya. Ya udah makin gede, udah kesibukan masing-masing, ya kan. Nggak ada niat, maksudnya nggak ada niat untuk secara ngejauh. sengaja gitu, nggak ada. Benar. Cuman karena sibuk akhirnya jadinya salah paham. Bener. Gitu ya. Oke. Jadi dikiranya kayak, udah nggak temenan lagi nih misalnya ya. Tadinya lose contact jadi lose my breath kan, akhirnya kan kehilangan napas karena tidak bisa bernapas lagi dengan Tapi teman. kan ngomong-ngomong memang di momen Lebaran ini kan paling bisa kita manfaatin untuk yaitu kontak teman lama ya. Iya, benar. Kontak teman lama, mungkin kerabat, saudara juga yang udah lama lose kontak tuh ini momennya. Setuju. Nah, untuk itu Kumparan mencoba untuk ngasihin wadah buat teman Kumparan yang mau minta maaf ke sahabat lamanya melalui sesi live Maafin Aku Dong.
Di sesi live Maafin Aku Dong, di sesi live ini sudah ada satu orang teman kumparan, Kang Dika, yang terpilih di mana teman kumparan ini akan menghubungi sahabatnya untuk minta maaf. Tapi sebelumnya Live. kita undang dulu aja ya. Oh, betul. Kita undang dulu nih teman kumparan yang akan menghubungi temennya. Kita kenalan dulu gitu. Boleh, Halo. boleh. Apakah kita sudah tersambung dengan satu teman kumparan terpilih? Ini dia. Halo. Halo, dari siapa? Mana asalnya? Bingung. Oh, ada suaranya? Ada. Halo. 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 Boleh coba dicek lagi, itu masih ke mute kah atau udah enggak? Coba, apa itu masih di mute? Di mute maksudnya? Di mute. Jangan di mute ya, itunya maksudnya kan ada mikrofonnya, jangan di mute, nanti susah maksudnya jadinya. Halo. Belum. Kita Oke, kita mungkin coba kita ini dulu ya, cek kontak dulu lagi ya. Oke. Soalnya kalau misalnya udah namanya teman, kalau nggak tahu sih menurut saya sih ya, kita tuh jarang ada yang putus hubungan dengan temen gitu. Bener-bener putus Bener-bener gitu putus jarang tuh ya? jarang sih, setahu saya ya. Karena kalau udah temenan ya udah kita temenan, apalagi kalau udah dari Bener. sahabat. Duh, susah banget tuh kalau misalnya mau ngejauh atau putus, karena kan namanya sahabat udah kenal satu sama lainnya ya. Udah dekat banget. Justru Bener. kalau sahabat tuh yang hubungannya tuh yang nggak kaku-kaku ya. Maksudnya kayak ya kapan kita mau kontakan ya udah kontakan aja, iya nggak sih? Iya benar. Dan itu dia kalau misalnya teman, ya apalagi sekarang momennya lagi lebaran. Udah lama mungkin kita nggak ngobrol karena masing-masing sibuk, punya kesibukan masing-masing hingga akhirnya lupa. Kalau teman kita juga ternyata waktu dulu sempat butuh kita tapi kita lupa. Iya, nah, benar. ini waktunya kita. Ini waktunya untuk kita kontak lagi. Betul. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Bagus ada suaranya. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Irma Rahmawati di Bekasi. Irma Hai, di Irma. Bekasi. Ya, Nih, kesibukan aku saat ini. bagus jadi- banget inisiatif ya. Belum ditanya ya, inisiatif banget nih Irma. Kayaknya semangat sekali untuk minta maaf ya. Bagus. Kan lagi lebaran kan? Iya benar. Irma kesibukannya apa? Ya, jadi ibu rumah tangga aja sekarang, Kak. Oke. Nih, Kita langsung invite lagi, Kang. ada satu lagi ya. Nih kita invite lagi dulu. satu Temennya lagi. Irma ya. Temennya Irma nih. Oke, langsung kita. Nah, Nah. ini dia. Halo. Halo, teman kumparan. Hai. Boleh perkenalkan diri dulu dengan siapa di mana? Namaku Farah Diba dari Bekasi. Oh, sama-sama di Bekasi ya. Sama-sama di Bekasi. Farah Diba, kesibukannya apa sekarang? Aku ibu rumah tangga juga nih, Oh, sama. sama ibu kos. Oh, Wih, oke. asik. Juragan kos nih. Iya. Ibu yang kedua tuh yang lebih oke tuh ibu kos tuh. Oke banget, punya banyak kos-kosan. Nih, Oke. kalau boleh tahu, kalian berteman udah berapa lama? Udah lama sih, dari kelas 2 SMP, Kak. 12 tahun. 12 tahun. Nah, terus dengar-dengar sempat diem-dieman 5 tahun. Kenapa itu kalau boleh tahu? Ada masalah. Ada masalah apa? Iya, awalnya sih sebenarnya masalah sepele aja sih, Kak, karena si Diba tuh nggak datang ke pernikahan aku sedih banget dia nggak datang, kecewa juga. Iya kan waktu itu aku datang ke tempat nikah dia, tapi dia nggak datang ke tempat nikah aku, sedangkan kan dia teman dekat aku ya, aku ngarep banget dia datang padahal. Oh, oke. Jadi dari situ mulai renggang, lose Iya. contact tuh. Karena kan aku kecewa ya, terus sebenarnya pas udah agak lama baru ngerasa sih kayaknya kok gini banget ya, cuman karena masalah sepele aku harus ngejauhin dia sih, terus hubungan kita jadi kayak gini gitu loh. Makanya aku nyesel banget, dan pasti ada momennya kumparan kayak gini, kesempatan aku buat minta maaf sama Diba atas kesalahpahaman ini. Oke, kalau gitu langsung aja karena momen lebaran ini, baiknya kita maaf-maafan, kita langsung kasih mereka ruang dan waktu. Monggo, silahkan diobrolin dari hati ke hati. Halo, assalamualaikum Diba. Halo Irma. Gimana kabar kamu? Udah lama kita nggak kontak ya. Iya, udah lama banget. Iya, aku minta maaf ya Dit, gara-gara kesalahpahaman aku ini, kecewa aku sama kamu, jadi kita renggang kayak gini, padahal kan seharusnya nggak kayak gitu.
Sedangkan kan silaturahmi nggak boleh putus ya. Iya, aku juga baru sadar nih jadinya, oh ternyata yang waktu kejadian itu bikin kamu kecewa gitu. Soalnya posisinya di situ kan aku lagi sakit kan, sakit cacar. Jadi aku takut kan nularin kamu, nularin tamu-tamu gitu. Iya benar ya. Ampun, aku juga minta maaf juga sih. Pas banget momennya di sini di Kumparan ini. Aku makasih banget sama Kumparan udah nemuin aku sama Diba. Jadi bisa terjalin lagi silaturahminya. Ya aku juga terima kasih nih sama Kumparan udah memfasilitasi kita nih untuk kontak-kontakan lagi. Iya. Alhamdulillah sekarang udah saling memaafkan. Tapi aku penasaran, mungkin dari Farah ada yang pengen disampaikan juga gitu ke... Dari Diba. Ya aku sama minta maaf sama Irma atas waktu itu aku nggak datang ke nikahanmu. Terus juga kita sekarang udah punya kesibukan masing-masing, udah punya anak, jadi nggak pernah ketemu lagi. Ya mudah-mudahan dengan ini, satu jalan ini kita bisa segera bertemu, walaupun virtual atau kita kayak gimana. Iya. Gitu. Amin. Iya, insya Allah kan sekarang udah tahu waktu itu alasannya kenapa, apa. Jadi ada salah paham, miskomunikasi, akhirnya sekarang diluruskan dan mudah-mudahan tetap menjalin silaturahmi lagi ya. Iya. Oke, amin. Amin. Oke, dan karena mereka ini kan sahabatan nih udah lama, walaupun sempat lose kontak, tapi kita mau tes kekompakan nih, Kang Dika. Jadi ada yel-yel? Ah iya. Oh, enggak ya? Maksudnya tes kekompakannya bukan yel-yel ya? Bukan. Oke. Tapi kita mau kasih pertanyaan dan harapannya jawabannya sama nih dari mereka berdua. Akan ada 3 pertanyaan. Tapi sebelumnya boleh disiapkan dulu ada kertas atau spidol hitam untuk ngejawab. Ada? Kalau nggak ada kanvas dan juga cat air mungkin. Nggak ada ya? Oh itu aja spidol, oke siap. Agak repot ya kalau kanvas dan cat air. Oke, sudah ada ya? Sudah siap? Langsung aja Kang, kita tanya. Yang pertama, apa makanan favorit Irma? Silahkan ditulis. Silahkan coba ditulis. Kira-kira apa? Satu aja ya? Satu aja. Satu aja ya. Oke, sudah? Sudah. Sip. Silakan boleh diangkat. Jawabannya adalah? 1, 2, 3. Bebek pedas. Betul sekali, luar biasa. Kompak. Bagus. Pertanyaan kedua. Coba kalian tebak berapa kira-kira harga kue kering ini? Kue kering ini berapa harganya? Bisa tahu? Ini sebenarnya bukan tes kekompakan sebenarnya. Nah, ini dia. Ini sebenarnya jadi kayak Tes, bisa tebak harga nggak ya gitu. Nih, kue ini kira-kira berapa harganya? Oke. Sudah? Siap? Silakan. 1, 2, 3, angkat. Iya betul, Loh, kok bisa tepat? Hebat banget bisa. Oh, jangan-jangan Anda suppliernya ya ini ya. Bisa langsung tahu harganya pas banget loh. Presisi Rp75.000 Iya. loh. Oke, sekarang yang ketiga. Bener nggak sih? Bener nggak? Benar. Oh benar. Padahal kita juga tidak tahu harganya Tidak berapa. tahu. Anda yang menebak. Terima kasih. Yang ketiga, tanggal berapa ulang tahun Kumparan? Yuk, tanggal Tadi berapa udah ulang tahun sempet Kumparan? tuh waktu silaturahmi teman Kumparan udah keluar Udah juga ya? nih ini. Tadi. Ayo ditebak tanggal berapa ulang tahun Kumparan? Sudah? Sudah? 1, 2, 3. Silakan. 31. Januari, betul. Diba sempat ragu, langsung mencoret angka 30-nya. Benar ya, tiga-tiganya kompak. Oke. Nih, terima kasih buat kalian yang udah bersedia berlebaran di Kumparan. Semoga setelah maaf-maafan ini, udah nggak ada lagi dendam atau salah paham di antara kalian ya. Amin. Ya. Amin. Dan biar kalian makin kompak, kalian berdua bakalan dapat saldo digital senilai Rp700.000. Dan juga kalian akan dapat hampers busana muslim by wearing Kelambi. Selamat ya. Selamat, terima kasih. Kalau gitu, Diba, Irma, sampai ketemu lagi ya. Hati-hati, sehat-sehat, berdua, dadah. Gitu dia. Wah, Ya, seru terima kasih. ya. Kan enak ya gitu mempertemukan dua orang yang tadinya salah paham
diketemuin lagi, akhirnya ketemu jalan tengahnya bahwa itu salah paham. Bener, damai kembali. Benar. Mengharukan sekaligus seru juga ya. Iya. Jadi kangen sama sahabat-sahabat juga yang jauh di luar kota gitu kan. Iya, sama nih. Sama ya. Banyak banget kayaknya. Iya, ya, lumayan. sampai Merauke ya. Ini kayaknya Mel, kalau misalnya kita ngomongin gini jadi sedih-sedihan ya. Jadi sedih-sedihan. Jadi malah jadi haru nantinya. Jadi haru, betul. Mendingan kita bikin happy aja. Sekalian ngasih tahu juga sama teman kumparan kalau kita akan tonton Kumpul Komika lagi. Gimana? Ada lagi ya? Ada lagi. Kalau sekarang ada Mal Jupri, Afif Safi, dan Ical Kate. Sama yang tadi, ini juga nggak kalah gokil dong. Boleh. Biar teman kemarin juga jadi semangat lagi. Betul. Kalau gitu langsung aja silakan Afif Safi, Ical Kate, dan Mal Jupri. Kalau kurang lucu-lucu dikit, tidak boleh. Jangan tipis-tipis respect tolong ya. Ini dia. Ya, terima kasih Kang Dika dan Kak Melisa. Kali ini saya Afif yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan nih buat teman-teman kumparan. Bareng dengan komika-komika profesional, ada Ical, Kate, dan Jupri. Sapa dulu. Dejavu nih gua. Iya. Dan pada kali ini ya, seperti biasa Lebaran tahun ini kita masih belum boleh mudik. Udah 2 tahun tuh Lebaran tuh. Tapi apakah ada hikmah yang harus kita ambil? Nah, seperti apa hikmah-hikmah tersebut? Kayaknya langsung aja nih. Gua langsung mau stand up. Boleh gak nih, Jup? Boleh. Silakan. Iya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya gue mau ngomong dulu kalau kumparan itu adalah media terbaik di dunia. Mantap. Ya. Jadi saya tuh benar-benar semua saya follow ya, Instagram kumparan saya follow, Twitter kumparan saya follow, itu pokoknya bahkan saya membaca kumparan itu ya menjadi kegiatan pokok saya. Saya itu keluar dia. Gua keluar rumah itu baca kumparan dulu, nggak salim sama orang tua, belakangan dah ridho orang tua, yang penting baca kumparan dulu. Mau makan, baca kumparan dulu. Mau aktivitas kerja, baca kumparan dulu. Bahkan sebelum baca kumparan, gue baca kumparan dulu. Gua. Jadi tema kali ini kan ya kita ngebahas tentang seputar Lebaran ya, Lebaran bersama kumparan, Lebaran di rumah aja. Nah, tapi pemerintah tuh sekarang melarang mudik ya, seperti tahun kemarin. Di Lebaran ini pemerintah melarang mudik. Yang gue salut, sekarang orang Indonesia tuh sebenarnya banyak banget tuh daya-daya improvnya ya, untuk tetap mudik gitu kan. Seperti di tahun kemarin, walaupun udah dilarang sama pemerintah buat mudik ya, tapi tetap aja dia improv, tetap mudik. Ada yang masuk bis ya terus ngumpet di dalam toilet. Ada juga yang masuk ke dalam truk molen. Nah, kalau yang truk molen nih oke lah ya, maksudnya daya improvnya bagus, akalnya bagus buat mengelabui petugas biar nggak kena razia. Yang gue bingung nih yang ngumpet di toilet bis nih. Kok bisa dia mikir kayaknya, kita ngumpet di toilet bis aja ya, nggak diperiksa kali ya sama petugas, kayaknya kayak gitu tuh ya. Terus kayaknya seakan-akan orang itu berpikir buat mengelabui petugas di dalam bis saat petugas masuk ke dalam ngerazia ada yang mudik apa enggak, ketika di depan pintu toilet bis, itu petugas ngomong kayak, waduh kayaknya nggak mungkin nih ada orang yang ngumpet di toilet, cari tempat lain. Begitu. Terus juga bahkan ada yang benar-benar jago nih improvnya, dia tetap mudik walau udah dilarang, dia masuk ya atau ikut ke dalam mobil pengiriman, ke mobil ekspedisi, gokil. Tapi mobil ekspedisi itu dia ketahuan. Karena apa? Begitu dirazia, dia cuma nyantai doang, duduk biasa. Oh, mau mudik ketahuan, akhirnya suruh puter balik. Harusnya biar nggak ketahuan, ya sekalian tuh naik mobil ekspedisi, mobil pengiriman, ya orangnya dimasukin ke dalam dus, nah dikasih bubble wrap, nah diantar tuh. Terus kong kali kong supir. Kalau ditanya, Pak, ini kok paket apaan? Isinya manusia? Terus jawab aja, iya nih kebetulan kita mengirim ini jasa manusia gitu. Nah, itu ketahuan tuh. Bahkan banyak yang lebih keren. Ada lagi yang pakai ambulans nih. Gue takutnya makin kemarin makin lama pakai ambulan nih. Tahun ini ada nih pakai ambulan, ada polisi dinyalain. Dia pura-pura mati aja dah tuh, pura-pura mati aja tuh di dalam.
Tapi yang keren ya, yang keren itu yang punya ide masuk ke dalam truk molen. Itu kan viral tuh tahun kemarin. Dia masuk ke dalam truk molen untuk mengelabui. Itu kan berarti mesinnya harus dinyalain kan, biar nggak curiga. Karena kalau nggak dinyalain petugas, kok mesin truk molen nggak nyala? Ada apaan dalamnya? Kalau dinyalain di dalam, dinyalain itu nggak bakal ketahuan. Cuman kan kesian ya, itu kan buat ngaduk semen, ya kan? Dinyalain dari Jakarta sampai Semarang, dinyalain, ya kan? Kecampur tuh sama semen tuh, sampai Semarang dia kokoh dia kan, kok kuat gue nih, campur sama semen nih gue nih. Tapi emang usahanya bagus, masuk ke dalam truk molen ya, diputar tuh mesin molennya. Lu bayangin gak sih situasi di dalam tuh udah kayak marmut pasti kan? Pasti ya ampun, masih lama apa ya Semarang ya, baru di Tanjung Duren nih, ya kan? Udah gitu kena razia lagi kan? Mana mas? Ya kena, udah malam dikasih kuaci, lanjur. Ya itu ambulan lah kayak gitu-gitu. Tapi ya sekarang tuh memang ada peraturan dilarang mudik. Tapi kadang suka rancu gitu. Mudik dilarang, tempat wisata masih ada yang boleh. Takutnya ini diambil kesempatan buat orang-orang yang mau mudik. Takutnya ntar ada nih orang mau mudik ke Tegal ya, terus alasan-alasan tuh ditanya petugas, mau kemana kamu? Saya mau ke Tegal Pak. Kamu mau mudik ya? Enggak Pak, saya mau wisata ke sebuah rumah Pak. Rumah apa? Ada rumahnya unik Pak. Uniknya kayak apa rumahnya? Iya di rumah itu Pak ada mertua saya Pak. Unik kan Pak? Ada ponakan kan? Unik ya tempat wisata gitu. Oh ya udah. Itu boleh lolos. Tapi yang seru tuh gini, hikmah kalau kita memang Lebaran tuh penuh sukacita ya. Mungkin siapa tahu Lebaran tahun depan kita udah boleh mudik, bertemu keluarga lagi, kita mesti sama. Amin. Ya hikmahnya ketika kita nggak ketemu keluarga besar, kita itu ya apalagi jomblo itu punya hikmah. Dia nggak bakal ditanya ya, dia terhindar dari pertanyaan kapan nikah. Nah, itu sebel banget tuh. Jangankan jomblo nih, kita aja nih ya, yang udah punya pasangan, ditanya kapan nikah, itu masih sebel loh. Apalagi jomblo, belum punya pasangan. Sekalinya Lebaran ketemu keluarga, ditanya kapan nikah. Jomblo, ditanya kapan nikah. Itu sama kayak ini, pengangguran, ditanya kapan gajian, gitu kan. Mesti lengkap dulu. Maksudnya kan, kapan nikah tuh, dari jomblo punya pacar dulu baru ditanya kapan nikah. Sama kayak pengangguran ditanya kapan gajian harus kerja dulu. Makanya bingung. Lagian itu gue yakin buat basa-basi ya. Kenapa sih harus pertanyaannya kapan nikah gitu? Dari sekian banyak pertanyaan. Kalau mau kasihlah pertanyaan yang kalau mau basa-basi yang benar-benar susah ditebak, yang out of the box gitu kan. Lagi ngumpul ditanya, "Dek, kamu tahu gak, kamu kenal gak siapa bapak-bapak yang ada di Burman buku Iqro?" Wah, siapa ya? Saya sering baca Iqro ya, cuma nggak tahu namanya siapa. Gitu. Lagian, aduh ya ampun. Itu pertanyaan kapan nikah buat jomblo yang baper, itu mengganggu psikologis loh. Karena ini beneran di Garut tahun 2018 pernah ada ya, seorang jomblo nekat membunuh tetangga gara-gara sering ditanya kapan nikah. Ini perilaku yang benar-benar nggak bagus buat ditiru ya. Dan untungnya orang yang kayak itu yang membunuh tetangganya gara-gara ditanya kapan nikah cuma satu. Kalau banyak orang yang kayak gitu, mungkin yang meninggal juga banyak, ya kan? Makanya ini nggak bagus buat ditiru. Tapi gue mikir, kenapa kok bisa nih si orang sampai ngebunuh gitu? Jangan-jangan ditanyanya terus-menerus, keseringan. Itu orang buka pintu rumah, ya kan? Weh, buka pintu rumah, apa nikah? Astagfirullahaladzim, baru buka pintu, masuk. Lagi mandi, ya kan, diintip, oh kapan nikah? Mandi mulu, ya Allah, ya kan? Lagi mau aktivitas, ya aktivitas mulu, kapan nikah? Sampai tidur, begitu tidur dimasukin ke mimpi, lu tidur mulu, kapan nikah? Oh, wah, orang kesel, ya kan? Nih, gue punya sih solusi ya buat jomblo yang suka baper kalau ditanya kapan nikah. Padahal ya gampang, sebenarnya yang bikin kesel tuh bukan pertanyaan kapan nikahnya. Pernyataan selanjutnya gitu, kapan nikah? Belum tahu kalau dijawab. Ya, pertanyaan selanjutnya tuh, ya gimana sih buruan nikah, ntar perawan cepet habis. Gila, perawan habis. Gue kayak pengen ngebalikin gitu kan, Bu. Ibu kapan Bu meninggal, Bu? Wah, belum tahu deh. Buruan Bu meninggal, ntar kuburan habis. Kan gitu kan impas tuh. Tapi ya,
Harusnya ini gue punya tips dan trik biar nggak ditanya lagi kapan nikah. Kalau ada orang yang ditanya kapan nikah, langsung disakokin aja. Kapan nikah? Langsung aja bilang, Bu, kalau saya nikah, saya yakin ibu orang yang datang ke kondangan saya ya, bawa suami 1, bawa anak 3, bawa ponakan 4, ngabisin makanan, rempong foto sono sini, tapi amplopnya cuma goceng kan Bu ya. Ibu emang peduli sama wedding saya. Apakah ibu yang mengatur catering saya sehingga ibu nih ya nikahnya saya diurusin sama ibu? Nah, itu solusi yang bagus tuh. Udah kayaknya segitu aja dulu ya, mudah-mudahan ya lebaran tahun ini kita nurut dulu ya, di rumah aja lebaran sama kumparan, dan lebaran tahun depan Covid mudah-mudahan udah nggak ada, kita bisa ketemu lagi sama keluarga. Oke, sekian Abang Safi. Wis. Nah, itu kan gua ya sebagai warga Jakarta yang sebenarnya mudik ya, nggak terlalu berdampak buat gua karena gua orang Jakarta. Tapi nih kalau Ical Kate kan orang Palu dan sekarang nggak mudik. Nah, gimana nih cerita, atau apakah ada keluh kesah atau justru ada pandangan yang bagus dari Ical? Langsung aja kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kumparan sudah memberikan aku pekerjaan di sebelum lebaran. Jadi ada uang lebaran untuk orang tuaku. Kumparan memang terbaik. Saya ini saking kumparannya, saya kumparan. Ini anakku kalau lahir namanya kumparan. Nah. Anak kedua.com. Iya. Saya itu sebenarnya nih apa ya, kalau setiap lebaran sih memang saya harus mudik begitu, karena saya kangen sama orang tuaku, kangen sama saudara-saudaraku, mau ziarah kubur juga, banyak lah yang mau dilakukan begitu. Tapi karena lebaran kali ini tidak boleh mudik lagi, sama kayak tahun lalu, justru malah saya juga senang begitu. Karena setidaknya saya tidak keluarkan uang untuk tiket pesawat mahal. Bagus. Tidak ngasih THR banyak-banyak ke sepupu-sepupu. Iya. Tidak ngasih THR ke tante-tante yang lain. Tapi brengseknya mama aku tahu karena itu tidak boleh pulang, jadi uang tiketnya diminta untuk uang lebaran. Uang THR sepupu-sepupu untuk bayar listrik di rumah. Jadi mah mudik tidak mudik juga uang tetap keluar. Tapi terima kasih kumparan sudah kasih saya job hari ini. Saya Ical terima kasih. Oh enggak. Enggak gitu ya. Nah, saya itu juga bagaimana ya? Kalau di lebaran di Palu itu juga karena lebaran di Jakarta juga terhindar dari pertanyaan kapan nikah begitu. Padahal saya ini sudah siap loh kalau mau ditanya kapan nikah. Cuman yang tidak siapnya saya itu kalau dalam proses lamarannya begitu, Bang. Oh tahu lah kan kalau orang lamaran itu bagaimana, laki-laki datang ke rumah ceweknya bawa orang tua begitu. Ya sudah ditahu. Kalau Bang Apik begitu atau Bang Jupri begitu udah ditahu niatnya untuk lamaran. Nah masalahnya ini saya Bang, ya ampun tinggiku cuma 1 meter kotor begitu. Perawakan juga kayak bocah. Ya ampun itu kalau bawa keluarga besar ke rumah cewek begitu, ini mah jatuhnya kayak anak kecil yang habis dipukulin ngadu ke orang tuanya. Bawa orang tuanya ke rumah yang mukulin. Udah begitu bawa sepupu-sepupu sih, ih gila banget. Dipukulin doang bawa satu keluarga besar. Aduh, maksudnya begini Bang, saya tuh malah dianggap anak bocah begitu Bang kalau lamaran. Terus temanku bilang ya udah Cal, kalau kau tidak berani kalau mau lamaran banyak orang, coba kau tes untuk sendiri dulu begitu. Kau sendiri datang ke rumahnya cewekmu, ketemu mamanya begitu, ngobrol baik-baik, mungkin lebih dewasa dan lebih bisa kau terima begitu. Ya kalau saya sih terima-terima aja begitu, keadaannya kayaknya nggak bisa diterima ini Bang. Masalahnya kalau saya sendiri nih datang ke rumahnya cewekku ketemu mamanya, ya ampun malah dikira bocah jualan tisu. Ya. Pas ketemu juga langsung dibilang, maaf tante saya mau melamar. Oh maaf deh,
Aduh, nggak dulu deh. Ini saya juga banyak tisu ini deh. Saya mau ngelamar anaknya tante. Maaf dulu deh ya. Aduh, ini 5.000. Pergi deh. Ya ampun tante, nggak gitu. Ya udah boleh deh 5.000. Sama di Lebaran kali ini karena apa ya? Karena nggak bisa mudik juga. Saya itu terhindar dari apa? Anak kecil yang selalu datang ke rumah orang-orang yang nggak dikenal. Yaitu minta THR dengan berkedok silaturahmi. Karena saya ini di posisinya nih bukan yang jadi anak-anaknya, walaupun sebenarnya bisa juga di posisi anak-anaknya, tapi masih bisa begitu karena muka masih muda sekali gitu, masih bocah, masih bisa lama menyamar. Nah, tapi saya posisiku sekarang ini posisinya di yang punya rumah gitu, Bang. Saya kalau pulang Palu pasti ada aja tuh anak-anak datang, tante mau pasiar namanya Bang. Pasiar itu kayak silaturahmi ke rumah-rumah orang-orang, tapi namanya di Palu itu pasiar. Itu laki-laki, kalau perempuan maksiar. Enggak gitu, maksudnya pasiar gitu, tante mau silaturahmi gitu kan. Ada gitu anak-anak yang aneh-aneh begitu Bang. Ini dia sebenarnya mau nyari THR begitu. Kalaupun tidak ada THR, mereka tuh bungkus makanan di rumahku begitu Bang, kue. Ditaruh di kantongnya Bang. Jadi mereka tuh emang sengaja tuh, atasannya baju koko, celananya jeans borju. Wow. Tahu nggak lu Bang? Yang gombrang, kantongnya banyak tuh. Ada di belakang 2, di depan 2, di bawah itu yang di dekat betis 2. Bahkan ada kantong Bang. Itu ditaruh kue semua Bang. Ya ampun, ini kayak anak kecil dari silaturahmi jadi lebih ke maling ya. Aduh, tapi saya sih kalau maksudnya dibilang ditahan dulu mudik sih nggak apa-apa juga, karena kan sebagai warga Indonesia saya tuh mengikuti pemerintah begitulah. Ya kita mengikuti saja begitu. Kalau dilarang dulu mudik ya sudah, kita nggak usah mudik dulu, kita nabung-nabung aja dulu. Mungkin kita bisa mudik di tahun depan begitu kan. Amin. Kalau COVID itu nggak ada, sebenarnya pemerintah juga larang kita mudik ya biar kita itu tidak membawa penyakit begitu, menahan pertumbuhan COVID di Indonesia begitu Bang. Ya nggak sih Bang gitu kan? Lu udah kayak dokter Tirta. Saya tuh Bang. Dokter Tirta. Kayak dokter Tirta sekarang Asik. Edukasi. Nama tengahku itu Bang. Ical Tirta Kate. Iya. Udah itu ya pokoknya Ical mudah-mudahan nanti tahun depan bisa mudik, bisa ketemu sama kita lagi ya. Ditanya kapan nikah juga udah siap. Mantap. Iya. Pacar mah ada saya Bang, anak SD. Nah. Waduh. Tetap mau masuk. Nah, sekarang kita tadi udah ngedengar Ical tuh yang orang Palu jauh nyebrang pulau. Sekarang kita ada yang di tengah-tengah nih, agak Ciputat, Jawa Barat dikit, Jakarta dikit. Nah, langsung aja kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Jupri. Jupri. Assalamualaikum cinta. Halo kabar kalian semuanya. Kumparan luar biasa. Kalau gue bilang kumparan, kalian bilang kumparan luar biasa. Oke ya, kumparan luar biasa. Luar biasa. Oke, right. Sangat sedih banget ya sekarang tuh udah orang-orang udah nggak bisa mudik. Kalau dulu kan semangat semua tuh. Naik bis, pesawat, semua semangat tuh. Ada yang naik sepeda, Bang. Ke Bojonegoro. Bisa pecah, bisa pecah. Dan juga di Indonesia ini pasti dia sering kalau mudik tuh bawa sembako. Ngapain ya? Maksudnya dia bawa beras, bawa gula, bawa sayur, bawa ayam, bawa kambing. Ya kan di daerahnya ada yang jual ya. Ini kan nggak percaya adanya pedagang gitu, bisa-bisanya sih. Boleh bawa belanjaan kayak gitu ke Ethiopia, nah itu boleh tuh. Nah, di sana kan nggak ada pedagang kayaknya, nggak ada. Jadi bersedekah. Tapi uniknya di Indonesia nih, Bang Apip, Bang Ical, gue ngerasa cuman di Indonesia doang mereka pulang kampung bawa kardus, nah, kan? Mau baju, mau kue, mau ciki, kardus. Iya, kadang bawa kardus pakai kardus dia. Emang pemulung. Aduh. Dan ya pasti cuma di Indonesia doang gitu.
Kadang gue sedih ngeliat ada bapak-bapak bawa kardus 3 apa gede-gede. Pengen gue bilang, apa Pak, ada loh teknologi namanya koper Pak. Jadi tinggal seret, enak, nyaman, berat. Takutnya dia salah nangkep kan. Udah gue kasih tahu, dia malah naruh roda di dus kan. Geser dusnya. Jadi salah sangka kita kan. Astagfirullahaladzim. Koper malah dikasih ban ya. Iya kan. Tapi cuma di Indonesia doang gitu ya. Orang London, orang Italia nggak mungkin tuh, pasti pakai koper ya kan. Paling kalau di bandara. Betul. Tapi kalau di bandara ada orang selain Indonesia pakai kardus, palingnya cuman Malaysia kan. Malaysia suka ngambil budaya kita, betul. Aduh. Itu kardus kalau dibuka dari Reok Ponorogo. Ada saman. Aduh. Itu pakai transportasi umum. Kalau pakai transportasi pribadi, biasanya sih orang Indonesia, gue nggak tahu ya, Pak. Kebanyakan itu memaksakan kehendak. Ada mobil yang muatnya cuma 8 diisi 12, ya Allah. Lu kan manusia bukan sarden gitu. Mana dempet-dempetan bawa sambel ya. Ya janganlah dipaksain. Ada juga pulang kampung satu keluarga naik mobil bak. Buset kan udah macet panas-panasan kan kasihan ya. Gue yakin kalau ada orang naik motor terus ada bunyi tak, tuh kepalanya meletak tuh, yang duduk di belakang beheman tuh. Dan juga yang uniknya di Indonesia tuh ada satu keluarga dia mau pulang kampung memaksakan kehendak, nggak punya kendaraan mobil tapi pakai motor. Ada satu keluarga berempat, Cal, gue pernah lihat. Pakai Supra bodoh, tau? Supra yang biasa ngangkut galon, ini ngangkut keluarga. Ya Allah, berempat. Jadi ini kan motor madep sono no. Ya. Nah ini anaknya nih pertama. Nah ini bapaknya. Ini anak yang kecil tuh. Ya. Nah ini ibunya. Ini kalau ngerem mendadak nih jepret aja. Nah kan jadi cakwe anaknya tuh. Jadi cakwe. Gue tuh sedihnya gitu. Maksud gue janganlah dipaksakan kehendak. Gue yakin kalau anaknya ada 3 nih. Satu lagi dicantelin di dashboard tuh. bareng es buah sama sayur. Pegangannya di spion, Bang. Yang kalau kau tarik itu spionnya muter itu, Bang. Iya. Gini nah. Aduh, pokoknya jangan memaksakan kehendak, cek terus motornya. Kalau misalkan emang mau jalan jauh, jangan sampai ada knalpot lepas kan, Bang. Itu di tengah jalan kan kurang ajar tuh. Oh, pakai apa namanya knalpot yang nembak-nembak aja kan sakit hati kita kan. Duk duk duk. Ini kalau kelempar sih knalpot belum dijual aja. Pokoknya mudah-mudahan mudik tahun depan bisa seperti dulu lagi. Amin. Luar biasa. Saya juga terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Jupri. Itu udah beberapa opsi ya, beberapa pendapat dari Ical yang jauh ya, yang bisa nyimpen kangennya mungkin buat tahun depan, siapa tahu balik ke kampung jika udah sukses ya kan. Dan dari Jupri juga gimana cara mudik yang normal-normal aja, jangan betul. Jangan memaksakan kehendak. Bener. Di tahun ini juga ya karena memang lagi COVID, pemerintah membatasi ya biar nggak mudik lagi, biar mata rantai COVID nggak terlalu luas lagi menyebarnya gitu. Jadi itu aja dulu ya, Lebaran bersama kumparan, tetap di rumah aja. Semoga kita sehat semua ya. Semoga COVID hilang. Amin. Amin. Terus ya sekali lagi saya mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ical, Jupri. Amin. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin juga semuanya.